Radio Roja. Kita harus selalu meningkatkan kualitas iman dan tauhid di hati kita dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kebaikan-kebaikan agama kita disempurnakan, dijadikannya selalu bertambah dan semakin sempurna. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, TV dan juga Radio Roja. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kami kembali hadirkan dari pembahasan kitab Al-Fawaid disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala langsung dari studio mini di kediaman beliau di Kota Kendari. Dan untuk itu kita akan langsung menyimak serta bimbingan yang akan disampaikan oleh beliau. Para Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, rahimakumullah. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, para pemerhati, para pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar, para pecinta Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM. Hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat, taufik, kebaikan, dan senantiasa melimpahkan keberkahan dalam hidup kita, sehingga alhamdulillah kita selalu bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam petunjuk agamanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita di pagi hari ini untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia, mengkaji pembahasan yang sangat bermanfaat dari kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan tentang masalah akidah dan tauhid. Kali ini kita akan membahas pembahasan yang diberi judul Tauqirul Abdi Rabbahu. Pengagungan, pemuliaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu seorang hamba tentu akan selalu berusaha menumbuhkan dan menyempurnakan kecintaan, rasa takut dan pengharapan di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan inilah dia akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dia bisa mengamalkan hakikat ibadah, yaitu
mengamalkan amalan-amalan yang Allah syariatkan dengan tunduk kepadanya disertai dengan kecintaan yang utuh di hatinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi hamba-hambanya untuk selalu mengagungkan dan memuliakannya, memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pemuliaan. Ya. Kita akan baca di sini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang makna taukir, memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, min a'dhami dzulmi wal jahli an tatlubat ta'dhima wat tawqira minan nasi wa qalbuka khalin min ta'dhimillahi wa tawqirih. Termasuk sebesar-besarnya kezaliman dan kebodohan, ya, adalah ketika kamu meminta atau menginginkan pengagungan dan pemuliaan dari manusia. Kamu meminta bahkan menginginkan manusia memuliakan dan mengagungkanmu, sementara di hatimu tidak ada atau kosong dari pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mustahil akan didapatkan. Segala kemuliaan, segala ketinggian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala ya'izzu man 'adait wala yadhillu man walait. Ya Allah tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Sedangkan sebaliknya tidak akan rendah orang yang engkau cintai. Jadi tidak mungkin seseorang itu akan mendapatkan pemuliaan, akan mendapatkan pengagungan dari manusia kalau dia sendiri tidak mengagungkan dan tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka tuwakkirul makhluqa wa tujilluhu an yaraka fi halin la tuwakkirullaha an yaraka 'alaiha. Karena sesungguhnya kamu mengagungkan makhluk, memuliakan makhluk, ya, dengan makhluk itu melihatmu dalam keadaan kamu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala untuk dia melihatmu dalam keadaan itu. Ini jelas merupakan kedzaliman yang sangat tinggi, kebodohan yang sangat besar pada diri hamba. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh ayat ke-13. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ma lakum, mengapa kalian tidak mengharapkan, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenarnya? Tidak mengharapkan, tidak memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala pengagungan yang sebenarnya. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini, ya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat lain di surat Az-Zumar tentang orang-orang musyrik, ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Yakni kalau seandainya mereka mengagungkan Allah, tidak mungkin mereka menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka meyakini pencipta satu-satunya adalah Allah, pelindung satu-satunya adalah Allah, pengatur alam semesta satu-satunya beserta isinya hanyalah Allah, yang maha kuasa memberikan rezeki hanyalah Allah, yang maha kuasa mendatangkan segala kebaikan, memenuhi hajat hamba, mencegah atau menjauhkannya dari segala keburukan, semua itu hanya milik Allah semata-mata. Maka tidak mungkin kemudian kenapa mereka menyembah, menjadikan makhluk pantas untuk menjadi sekutu yang disembah, diagungkan dan dimuliakan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau mereka mengenal Allah, mereka tidak akan melakukan hal ini. Bahkan orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, mestinya dia akan hanya selalu taat kepada Allah dan tidak berbuat maksiat kepadanya. Mestinya dia hanya akan selalu berzikir dan ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Mestinya dia hanya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan kufur, tidak akan mengingkari segala macam nikmatnya. Nah, baik.
Tentang ayat ini, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan maknanya yakni malakum la tarjuna lillahi waqara, mengapa kalian tidak memberikan pengagungan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, la tu'amilunahu muamalata man tuwakirunahu. Kenapa kalian tidak bersikap di hadapan Allah, tidak memperlakukan Allah sebagaimana perlakuan kepada orang-orang yang kalian agungkan. Manusia saja kita agungkan, ya, orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita anggap punya kekuasaan, kita agungkan, kita muliakan. Padahal betapapun besarnya kekuasaannya tetap terbatas. Dan itu semua adalah pemberian dari Allah. Maka mengapa Allah yang memberikan semua itu tidak kita agungkan dengan pengagungan yang harusnya lebih besar dan lebih sempurna lagi? Wat-tawqiru al-'azamah. Ya. Dan tauqir itu maknanya adalah 'azamah, keagungan, mengagungkan. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya maknanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fath ayat ke-19, ayat ke-9. Wa tuwaqqiruhu, dan engkau mengagungkannya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasan, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala menafsirkan ayat ini tadi. Beliau berkata, "Ma lakum la ta'rifuna lillahi haqqan wa la tashkurunahu." Mengapa kalian tidak mengenal hak Allah dan tidak mensyukuri nikmatnya, tidak mensyukuri karunia-Nya? Itu pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid, Imam tabi'in dari kalangan penduduk Mekah berkata, la tubaluna 'azamati rabbikum, 'azamata rabbikum. Kenapa kalian tidak peduli dengan keagungan, kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kalian berani berbuat maksiat, sehingga kalian berani ya, melakukan hal-hal yang dimurkainya. Naudzubillah min dzalik. Wa qala Ibnu Zaid, Imam Ibnu Zaid berkata, makna ayat ini, la tarawna lillahi ta'atan. Kenapa kalian tidak memandang keharusan melaksanakan taat kepada Allah? Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, la ta'rifuna haqqa 'azamatihi. Kenapa kalian tidak mengenal pengagungan, hak pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni maknanya berdekatan. Ya, maknanya tidak bertentangan satu sama lain. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, wa hadhil aqwalu tarji'u ila ma'nan wahid. Semua pendapat-pendapat penjelasan para ulama tentang makna ayat ini kembali kepada satu makna, yaitu wa huwa annahum law 'azzamullaha wa 'arafu haqqa 'azamatihi wahaduhu wa ata'uhu wa syakaruhu. Kembali kepada satu makna, yaitu bahwasanya mereka, ya, kalau seandainya mereka mengagungkan Allah dengan sebenarnya, mereka mengenal hak pengagungannya, pasti mereka akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya semata-mata, tidak menyekutukannya. Mereka akan selalu taat kepada Allah dan selalu mensyukurinya. Jadi ketaatan di hati kita, semangat mengamalkan ketaatan, syukur dan selalu mentauhidkan Allah, menegakkan penghambaan diri kepadanya, tergantung dari bagaimana kita mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fata'atuhu subhanahu wajtinabu ma'asihi wal haya'u minhu bihasabi waqarihi fil qalbi. Maka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha menjauhi perbuatan maksiat kepadanya, atau punya perasaan malu di hadapannya. Ini sesuai dengan bagaimana pengagungan Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ketaatan, semangat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, ini setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala tergantung dari bagaimana kita mengagungkan Allah di hati kita. Semakin kita kenal Allah dengan kebesaran dan keagungannya, bahkan kemahasempurnaan sifat-sifatnya, kita akan semakin takut kepadanya.
selalu hanya berharap kepadanya, selalu bersandar, cinta kepadanya, selalu mensyukuri nikmatnya. Kita masih ingat pembahasan yang sudah kita lewati tentang makna takwa yang hakiki yang bersumber dari hati yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya di surat Al-Hajj. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah dan larangan Allah, mengagungkan syariatnya, mengagungkan perintah-perintahnya dengan mengamalkannya, mengagungkan larangan-larangannya dengan berusaha meninggalkannya, karena yang dipandang adalah siapa yang memerintahkan, siapa yang melarang. Barang siapa yang mengagungkan hal ini, maka itu timbulnya dari ketakwaan dalam hati seorang hamba yang merupakan ketakwaan yang hakiki, rasa takut yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena itu salah seorang ulama salaf berkata, liya'dhum waqarullahi fi qalbi ahadikum an yadhkurahu indama yustahya min dzikrihi fayakrina ismahu bihi. Hendaknya besar penghormatan dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala di hati salah seorang di antara kamu. Hendaknya menjadi sangat besar pengagungan dan pemuliaan kepada Allah di hati salah seorang di antara kamu dengan dia menyebut Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang merasa malu untuk menyebut namanya, kemudian menggandengkan nama Allah dengan hal tersebut. Nah, kama taqul, sebagaimana misalnya kamu menyebutkan qabbahallahul kalba wal khinzira wan natna wa nahwa dzalik fahadha min waqarillah. Semoga Allah memburukan, menjadikan buruk anjing, babi, dan hal-hal yang bau itu, dan yang semisalnya, maka ini termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya, termasuk pemuliaan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita sampai menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala pun kita menjaga dari hal-hal yang tidak pantas, sehingga kita tidak menggandengkan penyebutan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang rendah sehingga malu manusia untuk menyebutnya. Ini yang menjadi sebab kenapa di dalam Islam kita dilarang misalnya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tempat buang hajat, dalam WC misalnya, atau tempat-tempat yang kotor, karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa misalnya kertas misalnya yang berisi tulisan Al-Quran atau hadis-hadis atau hal-hal yang merupakan keagungan agama tidak disatukan ketika dibuang dengan sampah-sampah yang kotor misalnya. Ini termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan syariatnya, karena dengan mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala berarti kita mengagungkan zat yang menentukan dan menetapkan syariat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Kemudian min tauqirillah tauhiduh, termasuk memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala jelas adalah mentauhidkannya. Bahkan ini merupakan wujud pengagungan kepada Allah yang paling tinggi, yaitu mentauhidkan. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata dan tidak beribadah kepada selainnya. Hanya bersandar kepada Allah, hanya meminta selalu kepada Allah, hanya berharap, hanya takut kepada Allah dan tidak kepada makhluk. Ini termasuk wujud dari taukir, mengagungkan dan memuliakan Allah dengan sebenarnya. Wa min waqarihi an la ta'dila bihi syai'an min khalqihi la fil lafzi. Baik. Dan termasuk mengagungkan dan memuliakan Allah adalah kamu tidak
menyamakan Allah dengan sesuatu pun dari makhluknya. Ya, dalam semua hal. Termasuk dalam ucapan, lafaz. Tidak pantas. Kalau di hati kita ada pengagungan, maka lafaz yang keluar dari lisan kita pun akan mengandung makna yang mengagungkan, memuliakan Allah selalu. Tidak membandingkan, apalagi menyerupakan, menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh di sini. Ya, la fil lafzi, tidak dalam lafaz. Bihaitsu taqul, yaitu kamu mengatakan, ya, wallahi wa hayatika. Demi Allah dan demi hidupmu. Bersumpah, ya, menggandengkan sumpah kepada Allah dengan sumpah kepada makhluk. Apalagi lebih parah kalau hanya bersumpah dengan makhluk. Ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau dia berbuat syirik. Bahkan sekedar menggandengkan nama Allah dengan nama makhluk, ini termasuk bentuk yang dilarang dalam Islam, seperti wallahi wa hayatika, sungguh demi Allah dan demi hidupmu. Tidak boleh. Misalnya wallahi wa rasulihi, demi Allah dan demi Rasulnya. Ini tidak boleh. Ini sumpah tidak boleh ditujukan, tidak boleh digunakan kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya atau sifat-sifatnya. Ya. Hanya boleh dengan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Misalnya orang mengatakan wallahi demi Allah wa rabbil Ka'bah, ya, sifat Allah ya, atau nama Allah, demi Rabb yang menguasai Ka'bah, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Ini boleh. Ya, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, sungguh demi Allah yang tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Nah, jadi adapun menggandengkan sumpah dengan Allah dengan sumpah kepada makhluk, ini tidak boleh. Mali illallahu wa anta, aku tidak memiliki apa-apa kecuali Allah dan kamu. Ini juga tidak boleh. Karena menggandengkan atau menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Kecuali kalau dia mengatakan dengan dalam bentuk urutan, mali illallahu thumma anta, itu boleh. Aku tidak memiliki apa-apa kecuali Allah kemudian kamu. Karena ini ada urutan, ini diperbolehkan. Wa masya'allahu wa syi'ta. Ya. Juga lafaz ini, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Ya. Ini terjadi dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Lafaz dan seperti ini karena mengandung arti menyetarakan tidak boleh. Yang boleh, masya'allahu thumma syi'ta. Apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang kamu kehendaki. Ini kan disebutkan di dalam hadis yang sahih, sudah kita tahu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar orang yang mengucapkan kalimat ini, ya Rasulullah, masya'allahu wa syi'ta. Ya Rasulullah, ini terjadi dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu ingin menjadikan aku sekutu bagi Allah? Bal masya'allahu wahdah, bahkan ini dengan kehendak Allah semata-mata. Dalam riwayat lain, dalam hadis yang sahih lainnya disebutkan, bolehnya mengucapkan, masya'allahu thumma syi'ta, ini terjadi dengan kehendak Allah, kemudian dengan kehendakmu. Itu diperbolehkan. Jadi menggunakan lafaz dan yang menunjukkan arti kesetaraan ini tidak boleh. Ini termasuk bentuk tidak mengagungkan dan memuliakan Allah dengan sebenarnya. Wala fil hubbi, demikian pula dalam masalah kecintaan, wa ta'zimi wal ijlal. Dalam masalah memuliakan dan mengagungkan, tidak boleh kita setarakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala fit ta'ati, juga tidak boleh dalam ketaatan, ya, fatuti'ul makhluqa fi amrihi, makhluqa fi amrihi wa nahi, kama tuti'ullah, sehingga kamu mentaati makhluk dalam perintah dan larangannya sebagaimana kamu mentaati Allah, bal a'zam, bahkan kadang lebih besar daripada ketaatan kepada Allah. Kita tahu jamaah sekalian rahimakumullah, ini ada yang diistilahkan oleh para ulama dengan syirik ketaatan. Ketika seseorang mentaati makhluk sampai dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini syirik. Jelas bertentangan dengan pengagungan kepada Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Ya. Kita ketahui
seperti yang dilakukan oleh sebagian dari orang-orang ahlul kitab, ya, ketika mereka mentaati pimpinan-pimpinan mereka dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini disebutkan di dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, yang itu menjadi sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan tokoh-tokoh agama mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentaati mereka dalam hal menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kama alaihi aktsaru dzalamati wal fajarah, sebagaimana ini yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang zalim dan berbuat buruk, ya. Wala fil khaufi war raja'i, demikian pula tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya dalam masalah takut dan berharap. Wa yaj'alahu ahwan nadhirina ilaihi, sehingga dia menjadikan Allah adalah pihak yang paling direndahkan pandangannya kepada dirinya, yakni ketika seorang hamba berbuat maksiat dalam keadaan dia tersembunyi di hadapan makhluk, dia berani melanggar. Waktu di hadapan makhluk dia tidak berani melanggar. Nah, ketika itu dia tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Kenapa? Makhluk memandangnya dia takut berbuat maksiat. Ketika dia sendirian, padahal dia tahu Allah pasti melihatnya, maka dia berani berbuat maksiat. Berarti dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah pihak yang paling diremehkan pandangannya terhadap perbuatan maksiat yang dilakukannya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, wala yastahinu bihaqqihi, tidak boleh juga hamba ini meremehkan hak Allah. Wa yaqul huwa mabniyun 'alal musamahati. Dia berkata, hak Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas, ya, sifat Allah yang Maha Pemurah, selalu memaafkan. Ya, ini tidak boleh. Kita tahu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi tidak boleh dengan ini kita berdalil untuk meremehkan perbuatan maksiat dengan alasan, Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hak Allah kan, kalaupun kita tidak tunaikan, Allah akan memaafkannya. Ini namanya meremehkan, dan ini tidak diperbolehkan di dalam agama, menunjukkan sikap tidak mengagungkan dan memuliakan Allah dengan sebenarnya. Wala yaj'alahu 'alal fadlah, dan tidak menjadikan hak Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sesuatu yang tidak berarti. Ya. Wa yuqaddima haqqal makhluqi alaihi, sehingga dia mendahulukan hak makhluk di atas hak Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas tidak dibenarkan, dan ini merupakan sikap yang menunjukkan tidak mengagungkan dan tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Wala yakunallahu wa rasuluhu fi haddin wa nahiyatin wan nasu fi nahiyatin wa haddin fayakuna fi haddin wa syik fil haddi wa syikki alladhi fihi an-nasu dunal haddi wa syikki alladhi fihi Allahu wa rasuluh. Dan janganlah dia menjadikan Allah dan Rasulnya di satu sisi, di satu sudut, sementara manusia di satu sisi dan sudut lain, kemudian dia menjadikan dirinya di sisi dan sudut yang bersama manusia, tidak di sisi atau sudut yang bersama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jelas ini bukan merupakan sikap yang benar. Wala yu'til makhluqa fi mukhatabatihi qalbahu wa lubbahu wa yu'tillaha fi khidmatihi badanahu wa lisanahu duna qalbihi wa ruhih. Dan janganlah dia memberikan kepada makhluk ketika berbicara kepada mereka, ya, menyerahkan hatinya dan jiwanya,
yakni kalau bicara kepada makhluk dia berbicara dengan sungguh-sungguh dari hatinya, dengan penghormatan dan ketundukan. Sementara ketika dia memberikan pelayanan kepada Allah, beribadah kepada Allah hanya dengan badan dan lisannya tanpa melibatkan hati dan jiwanya. Ini jelas tidak benar. Wala yaj'al murada nafsihi muqaddaman ala muradi rabbih, dan janganlah dia menjadikan kehendak hatinya, kehendak keinginan jiwanya lebih didahulukannya dibandingkan dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh yang beliau bawakan menunjukkan sikap tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pemuliaan. Taib. Fahadha kulluhu min adami waqarillahi fil qalb. Maka semua contoh-contoh atau sifat-sifat ini adalah karena tidak adanya pengagungan kepada Allah di dalam hati hamba tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Wa man kana kadzalika fa innallaha la yulqi lahu fi qulubin nasi waqaran wala haibatan. Dan barang siapa yang memiliki sifat seperti ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan di hati manusia pengagungan ya dan haibah, kewibawaan baginya. Ini orang-orang tidak akan segan kepada dirinya. Orang-orang tidak akan memuliakan dirinya. Allah tidak akan masukkan ke dalam hati manusia pengagungan dan rasa segan kepada dirinya. Bal yuskitu waqarahu wa haibatahu min qulubihim. Bahkan Allah akan menjatuhkan, menghilangkan pengagungan dan rasa takut kepada dirinya di hati manusia. Wa in waqaruhu makhafata syarrihi, kalaupun manusia mungkin sepertinya memuliakannya karena takut akan keburukannya, mungkin dia punya kekuasaan, bisa mencelakakan orang kalau dia membenci orang tersebut sehingga orang takut. Tapi ketakutan seperti ini fadzalika fadzaka waqaru bughdin la waqaru hubbin wa ta'zim. Maka itu pemuliaan yang mengandung kebencian di dalamnya, bukanlah pemuliaan yang berdasarkan cinta dan pengagungan kepada orang tersebut. Maka ini akibat yang Allah jadikan karena Allah yang maha kuasa membolak-balikan hati manusia. Ketika orang tersebut melakukan hal yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan balasannya orang yang kelihatannya mengagumi dan menghormatinya itu hanyalah palsu, ya, karena pengagungannya adalah pengagungan yang disertai dengan kebencian, bukan disertai dengan kecintaan dan penghormatan atau pemuliaan yang sesungguhnya kepada orang tersebut. Baik. Kata beliau selanjutnya, Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو Alhamdulillah. رضي الله عنهما Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Roja TV, saluran pemahaman Quran dan kajian Islam. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, kami sampaikan permohonan maaf karena pada saat Anda sedang menyimak pembahasan kitab Al-Fawaid bersama Ustaz Abdul Taslim MA Hafidhullah Ta'ala, ada kendala sehingga membuat Anda kurang nyaman di dalam menyimak kajian di kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita telah terhubung kembali bersama beliau. Kita coba untuk melanjutkan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Falyatafadhal maskuran ya Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Jadi kita masih membahas tentang contoh bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenarnya, pengagungan yang bersumber dari hati manusia, ya. Kita lanjutkan, Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemudian mengatakan, wa min waqarillahi an yastahya min ittila'ihi ala sirrihi wa dhamirihi fayara fihi ma yakrah. Termasuk mengagungkan Allah, ya, seorang hamba yang merasa malu dengan sempurnanya penglihatan dan pengawasan Allah terhadap apa yang disembunyikan, apa yang ada di dalam hatinya, sehingga Allah melihat hal-hal yang dimurkainya. Ya, ini seorang hamba merasa malu kalau dia menyembunyikan satu keburukan meskipun dalam hatinya, karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang nampak, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia merasa malu sehingga dia berusaha segera membersihkan kotoran-kotoran penyakit hatinya, membersihkan segala sesuatu yang merupakan kesalahan dalam amalan-amalan hatinya, baik itu dalam masalah ikhlas, niat-niat yang menyimpang dari keikhlasan, hal-hal yang berhubungan dengan dengki, iri, apalagi yang berhubungan dengan sifat-sifat kemunafikan, atau keyakinan-keyakinan yang rusak dalam dirinya, berusaha untuk dihilangkannya karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengawasi dengan pengawasannya yang sempurna. Ini jelas termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min waqarihi an yastahyiya minhu fil khalwati a'dhamu mimma yastahyi min akabirin nas. Termasuk pengagungan, pemuliaan kepada Allah, yaitu seorang hamba yang merasa malu kepada Allah ketika dia sendirian, lebih besar daripada rasa malunya kepada orang-orang yang paling diagungkan dan dianggap besar di kalangan manusia. Jadi inilah contoh-contoh sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan benarnya ketakwaan di hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekali lagi tentu saja timbulnya dari, ya, sumbernya dari taufik Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan dengan kita semakin mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kemahatinggian sifat-sifatnya, seiring dengan itu akan semakin tumbuh pengagungan dan pemuliaan di hati kita kepada Allah, rasa cinta kita, takut kita, dan pengharapan kita kepadanya, sehingga sifat-sifat kebaikan ini akan disempurnakan pada diri seorang hamba yang melakukan sebab-sebab yang disyariatkan tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka demikianlah pembahasan lanjutan kitab Al-Fawaid yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang antum sampaikan insya Allah. Untuk pembahasan tadi masih ada kelanjutan yang agak panjang, kita akan sampaikan insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan di
kesempatan pekan yang akan datang insyaallah. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini apa yang kita kaji. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Taib Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu yang telah diberikan guna menyampaikan pembahasan yang sangat bermanfaat dari sebagian kitab Al-Fawaid ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan di pertemuan kita dan Allah mudahkan untuk kita mendapatkan taufik bisa mengambil faedah yang bermanfaat dari penjelasan beliau ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan di 0218236543 baik Anda bertanya melalui via telepon maupun pesan singkat. Pertanyaan pertama kami bacakan dari Ummu Abdillah di Makassar. Sebagaimana yang bisa dijelaskan oleh Ustadz bahwa jika sudah umur di atas 40 tahun, maka prioritas kita adalah akhirat. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana dengan kita yang masih tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk biaya sekolah, dan kehidupan kita sehari-hari? Karena khawatir amal soleh kami sedikit untuk bekal akhirat nanti, karena kita masih sibuk dengan dunia ini. Silakan. iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya dari Makassar, Ummu Abdillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan dan taufiknya bagi beliau dan keluarganya dan juga bagi kita semua. Ya. Usia 40 tahun, ya memang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Ini adalah usia yang matang atau puncak kematangan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Sehingga ketika dia mencapai usia yang matangnya, mencapai usia 40 tahun. Ya. Maksudnya di usia ini kita akan bisa banyak lebih merenung dan bisa lebih banyak mengusahakan hal-hal yang bermanfaat. Sehingga kita akan lebih fokus untuk mengejar balasan atau kebaikan-kebaikan di akhirat. Dan tentu berusaha meninggalkan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, bagaimana dengan orang yang masih bekerja, mencari nafkah di usia seperti ini? Dan tentu ya usia lebih daripada ini pun tetap kita masih berusaha mencari nafkah, karena itu kewajiban kita untuk memberi nafkah bagi keluarga kita. Maka jawabannya ya, namanya juga mencari nafkah itu wajib hukumnya. Tidak berarti dengan usia 40 tahun kita berhenti, tidak, tetap kita punya kewajiban. Cuman di sini harusnya kita selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak lebih banyak disibukkan dengan urusan-urusan dunia seperti ini. Ya, kita mohon pertolongan Allah agar dimudahkan usaha kita meskipun tidak banyak atau tidak sampai melalaikan urusan-urusan akhirat kita, tapi Allah berikan keberkahan, berikan kecukupan. Ya, ketika sudah usia seperti ini kita harusnya lebih banyak ya memfokuskan urusan-urusan kita dalam hal-hal yang bermanfaat saja. Kalau masalah bekerja tadi, tetap kita bekerja dengan pekerjaan yang halal, tapi tentu sudah kita batasi waktu kita dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Kalau seandainya kita bisa mengurangi waktu kerja kita sehingga kita lebih bisa fokus kepada akhirat, maka tentu ini lebih baik. Intinya tidak menjadikan kita meninggalkan kewajiban mencari nafkah, karena ini juga bagian dari perhatian terhadap agama, karena tentu ini adalah perkara yang Allah wajibkan dalam agama kita. Cuman kita kurangi kesibukan kita dengan urusan dunia supaya lebih bisa banyak memfokuskan waktu kita untuk urusan akhirat. Dan tentu semua ini butuh pertolongan dari Allah. Makanya semakin sungguh-sungguh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi waktu kita, memberkahi urusan-urusan yang kita kerjakan agar tidak dilalaikan dengan urusan dunia, sehingga lebih mengurangi hal-hal yang berhubungan dengan persiapan kita di akhirat nanti. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda bertanya via telepon. Kami coba untuk angkat satu penelpon. Silahkan. Halo. Belum terhubung, kami akan coba bacakan satu pertanyaan dari Bapak Jaja di Kalideres.
Ustadz, saya izin bertanya. Saya pernah menemukan potongan ayat suci Al-Quran. Kemudian saya berinisiatif saya bakar. Apakah ini benar atau tidak, Ustadz? Barakallahu fikum, silakan. Nggak, Ustadz? Pertanyaan dari Bapak Jaja. Saya pernah menemukan potongan ayat suci Al-Quran. Kemudian saya berinisiatif untuk membakarnya. Apakah hal ini dibenarkan atau tidak, Ustaz? Silahkan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik saya dari Pak Jaja tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Kalau kita mendapati potongan ayat Al-Qur'an seperti ini, misalnya selembaran yang sobek, kalau itu potongan yang tidak utuh, nanti kita khawatir orang membacanya kemudian keliru, kita musnahkan dengan cara membakarnya tidak mengapa. Karena tujuan kita bukan untuk menghilangkannya, tapi takut orang salah membacanya. Tapi kalau seandainya lembaran tersebut misalnya bisa kita perbaiki, kita mendapati sobekan Al-Quran dan di situ ada Al-Qurannya yang asli, masih bisa kita satukan, mungkin kita lem atau kita berikan lakban, isolasi begitu, maka tidak mengapa, kita perbaiki lebih baik supaya orang bisa membacanya. Kalau seandainya nanti di situ masih utuh, kita perbaiki bisa utuh dan bisa dibaca. Ya mungkin kadang-kadang terlepas kertas, terlepas dari ujungnya sehingga utuh. Ya kita tinggal lem kembali, kita rekatkan kembali agar bisa orang memanfaatkannya. Kecuali kalau seandainya mungkin sobekan-sobekannya itu menjadikan bacaannya tidak benar, mungkin robekannya sudah parah atau mungkin dimakan rayap, sehingga bagian tengahnya menjadikan kalau dibaca nanti ya akan menjadikan kekeliruan, maka tidak mengapa kita musnahkan lembaran atau mungkin semua Al-Quran tersebut kita musnahkan supaya nanti tidak menjadi sebab orang salah membacanya, maka ini tidak mengapa. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan masih di layanan telepon. Kami akan coba angkat 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Ambawa Yunaldi di Batung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Iya, silakan Bapak Yunaldi. Ya, yang mau tanyakan pada Pak Ustadz, kalau di Minang tuh kan ada hak waris itu pusaka tinggi dan pusaka rendah. Kalau pusaka rendah beli ibu bapak boleh dibagi sebagian. Pusaka tinggi itu hanya berada di rumah ibu atau perempuan. Apakah itu tidak dibagi, kita yang laki-laki cuma boleh menikmati selama hidup, mungkin sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan aturan Islam. Apakah pusaka tinggi, aturan pusaka tinggi ini menentang aturan Allah dan Rasulnya? Nah, ini yang saya tanyakan. Yang pertama, tuh. Yang kedua boleh tidak saya tanyakan? Misalnya partai Islam tidak boleh berdasarkan misalnya berdasarkan ideologi Islam misalnya visi dan misinya, apakah itu tidak menentang aturan Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal ya Ustaz. Mohon maaf saya kurang jelas dengar pertanyaannya, kurang jelas. Karena ada istilah-istilah yang saya kurang paham tadi. Coba diulangi, mohon maaf. Kita coba untuk angkat satu pertanyaan aja karena yang kedua adalah masalah sensitif, masalah partai dan sebagainya. Berkaitan dengan adat dan kebiasaan mengenai waris di daerah Sumatera Selatan kalau tidak keliru atau Padang, yang bahwasanya waris dari orang tua khususnya perempuan yang tidak dibagi, dan itu merupakan warisan leluhur yang hanya bisa dipakai, dinikmati seperlunya, tapi tidak dibagikan kepada ahli warisnya ketika sang pemilik itu meninggal, terutama ibu, dari ibu. Nah, pertanyaannya, bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah ini
termasuk menyelisih dari syariat Islam atau tidak? Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Untuk pertanyaan masalah ini saya sendiri kurang jelas ya, maksudnya kurang jelas dan tidak mengetahui latar belakang yang sebenarnya dari kebiasaan ini ya. Maka saya sarankan untuk mungkin bisa ditanyakan lebih rinci kepada ustadz-ustadz kita yang memang membidangi masalah syariat ya. Misalnya Ustadz Erwandi hafizahullah taala atau Ustadz Musya. Bagian jawaban dari Ustadz berkaitan dengan kita sebaiknya menanyakan secara langsung kepada ahlinya atau orang-orang atau ustadz yang berkompeten dalam permasalahan hal tersebut seperti Ustadz Erwandi Tarmizi MA atau Ustadz Musyafaat dari NIMA Fidallahu Ta'ala. Demikian untuk Bapak yang bertanya. Dan selanjutnya kami masih berikan kesempatan satu lagi untuk telepon terakhir di kesempatan kali ini. Halo 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana Ibu? Mohon maaf. Halo. Hamba Allah. Silahkan. Hamba Allah. Iya Ibu, silahkan pertanyaannya disampaikan secara langsung kepada Ustadz. Iya. Ustadz, saya mau tanya. Kalau ada orang di bulan Ramadan sakit, tidak sadar, apakah puasanya dan sholatnya harus dikodok? Jazakallahu khairan. Iya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silahkan Ustadz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan selalu baginya dan bagi kita semua. Orang yang sakit ya, dan disebutkan tadi dia tidak sadar selama bulan Ramadan atau di dalam waktu tertentu di bulan Ramadan mungkin. Maka kalau seandainya dia benar-benar sakit sehingga menyebabkan dia tidak bisa berpuasa atau tadi tidak sadar, ya, maka yang seperti ini sebagian dari para ulama menjelaskan kalau itu tidak sadarnya cuman sebagian hari saja, mungkin satu hari saja, ya, dan itu ketidaksadaran yang bukan disebabkan karena keinginan dirinya, misalnya seperti dia dibius misalnya, ya, maka yang seperti ini kalau cuma sehari saja, maka dia mengganti puasa tersebut di waktu yang lain. Dia mengkodoknya di waktu yang lain. Ya, kecuali kalau sampai kesadarannya itu sampai berhari-hari, lebih dari 3 hari dan seterusnya. Misalnya dia pingsan sampai lebih dari 3 hari dan seterusnya. Nah, jadi di sini kalau dia benar-benar karena sakit kemudian dia tidak berpuasa, misalnya sampai 1 harian, ya, maka dia bisa menggantinya di waktu lain setelah selesai bulan puasa, maka dia mengganti di waktu yang lain. Nah, barakallahu fiik.
Wafik, barakallahu Ustaz, terima kasih atas kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nampaknya waktu juga yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadal ya Ustadz. Barakallahu pembahasan tentang yang tadi kita kaji tentang masalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenarnya, ini merupakan pembahasan yang sangat penting dalam Islam, bahkan ini merupakan inti tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka harusnya mendapatkan perhatian yang serius dari kita semua. Insya Allah pembahasan ini akan ada kelanjutannya di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Barakallahu fikum. Demikianlah, semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat dan menjadi sebaik-baik bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Abdullah Taslim MA hafizallahu taala yang pada kesempatan kali ini bersedia untuk menyampaikan lanjutan pembahasan kitab Al-Fawaid. Semoga Allah senantiasa memberkahi, melimpahkan taufik dan kesehatan untuk Ustadz sekeluarga, sehingga kita dapat kembali mengambil ilmu dari beliau di kesempatan Kamis yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan antum semuanya, pemerhati Roja dimanapun Anda berada, dengan sabar menyimak dari awal hingga akhir, walaupun terkendala dan kurang nyaman di dalam mengikuti sesi atau program kajian ini. Kami minta maaf sekali lagi pada antum semuanya. Semoga di kesempatan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan, kelancaran dalam kami menyajikan program-program acara yang baik. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Terima kasih Anda masih bersama Roja TV Dan Radio Roja. Ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam